Oh, tadi misi saya minimal ya. Saya tidak mencapai target harus terpilih. Pertama, saya ingin membangun demokrasi yang sehat di organisasi tercinta ini, di Ikatan Dokter Indonesia. Karena kita nggak bisa menjalankan suksesi dengan baik, kaderisasi dengan baik, ya kan. Kemudian menghasilkan produk-produk yang baik kalau mulai dari pemilihannya saja sudah tidak sehat. Dan saya belajar pengalaman saya ketika mencalonkan sebelumnya mengalami hambatan. Jadi itu cukup membuat lesson learning buat kita semua. Mari kita buka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anggota untuk ikut berpartisipasi dan peduli dengan organisasi. Tentu dengan harapan kita bisa memilih lebih banyak calon-calon terbaik sehingga anggota punya pilihan, bukan dibatasi oleh sekelompok orang atau mungkin informasi yang terbatas. Jadi saya ingin membuka seluas-luasnya sehingga tahapan itu hanya bisa dilakukan dengan cara salah satunya saya mendaftarkan diri menjadi kandidat. Don't wanna sleep late, 'cause I Adakah yang keberatan? Baik, dengan ini penyampaian kesediaan terlebih agenda untuk pemilihan. Kalau cara tidak ini gimana? Jadi siapa tidak mencalonkan diri? Mundur. Baik. Baik, semuanya yang paling penting dari sebuah proses musyawarah cabang adalah kita pertama berniat untuk melakukan perbaikan, ya kebaikan dan perbaikan, gitu. Ya ini jadi kemudian dalam melakukan perbaikan itu kita kemudian mengeksplor ide-ide, gagasan, wacana sehingga itu mewujud dalam sebuah konsep visi dan misi dan juga program kerja oleh masing-masing kandidat. Jadi siapapun yang terpilih pada hari ini, visi, misi, program kerja sudah terdengar, sudah ditampilkan dan itu kemudian menjadi gagasan yang akan sama-sama kita laksanakan. Satu itu. Kemudian yang kedua, berarti kenapa saya mundur? Tentu saja yang pertama adalah kita melihat ada sebuah kesesuaian antara visi, misi dan gagasan dengan yang tadi disampaikan oleh kandidat yaitu Dr. Hasnim sebagai incumbent. Apalagi setelah melihat ternyata pencapaian beliau sudah sangat baik dan tentu saja kita berharap ke depannya tidak dapat terus diteruskan dan kemudian bisa terus melakukan perbaikan. Sekali lagi tidak ada yang kita inginkan selain kebaikan dan perbaikan. Kita mundur ya dari pencalonan. Dengan ini ada 3 calon untuk ketua ini cabang Jakpus 2022-2025 yaitu Dr. Abdi, Dr. Eka Sakti dan Dr. Hana. Melakukan proses itu secara online sebelumnya. Jadi kita bersama-sama meramaikan lah. Jadi bahwa kita ingin mengatakan seperti tadi kata ketuanya ini mengatakan bahwa mencalonkan itu hak buat semuanya gitu. Kita memberikan edukasi tersebut bahwa ini itu milik kita semua. Kemudian saya juga memberikan perspektif buat yang lainnya bahwa ada ide-ide lain di luar kepengurusan ini juga. Walaupun saya sebagai pengurus di sana gitu ya. Kami banyak berbincang di sana. Jadi untuk bagaimana kita meningkatkan antusiasme, kita bisa lihat ya di Jakarta Pusat ini luar biasa. Semuanya datang gitu ya, berbeda dengan yang kemudian kalau ada yang senyap-senyap tiba-tiba ada penggantian pengurusan, tapi kami ingin mencoba seperti itu. Itu aja sih seperti itu. Sekali lagi memberikan pengajaran etika berorganisasi. Saya terlibat dalam kepengurusan kemarin bersama-sama dengan Dr. Hasnim dan kita katakan berhasil lah. Tadi kan diterima pertanggungjawabannya, kita bisa beli gedung baru dalam waktu 1 periode dan bagus gitu ya. Kemudian saya ingin mengatakan ketika Dr. Hasnim tetap maju dan kemudian yakin bahwa dia akan memimpin, saya sebagai orang yang pernah berada dalam kepengurusannya memberikan kesempatan itu. Jadi etika seperti itu. Jadi saya tidak terus ngotot bahwa kita maju bukan karena kita kita ingin kedudukan, tapi ketika kemudian ide kita diterima dan beliau juga mengatakan diterima, ya kita nggak ada salahnya kita bersama-sama lagi gitu, seperti itu. Memang kan yang pertama memang kalau gitu kan kita musyawarah mufakat sebenarnya. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama bermufakat itu ya, seperti itu. Antara dua kandidat ini, ya. Secara umum kedua-duanya punya kompetensi, punya kapabilitas, punya kredibilitas ya. Kita bersyukur pada Musyawarah kali ini semua anggota terbaik muncul.
ya semua kandidat yang awalnya ada 5 itu adalah anggota terbaik di cabang Jakarta Pusat. Semuanya muncul. Ya, dan kemudian ketika diputuskan, ketika akhirnya mengerucut pada 2 pilihan, ini juga dua yang merupakan terbaik dari anggota di Jakarta Pusat. Pada akhirnya kita harus memilih pertama melihat kesesuaian dengan visi dan gagasan masing-masing, kemudian yang kedua juga melihat prestasi yang telah dilakukan. Calon-calonnya akan menyampaikan dulu dari hasil musyawarah mufakatnya, dan mungkin diawali oleh PPK dulu ya. Yang sampaikan. Kita melihat memang Dr. Hasnim kan incumbent ya. Kerjanya sudah jelas terlihat, kemudian kalau saya lihat tadi kelihatannya tadi berbicara dengan Dr. Abdi juga, dia mengatakan, aduh Bang, saya juga ingin memberikan pendidikan juga katanya untuk ini, bahwa kita tidak mudah menyerah, bagus juga seperti itu. Ya akhirnya kalau kita melihat sih sepertinya Dr. Hasnim banyak yang masih mendukung untuk lanjut, masa yang masih mendukung untuk lanjut. Baik teman-teman semuanya, para anggota ID Cabang Jakarta Pusat, pada kesempatan hari ini kita telah melaksanakan dan saat ini masih berlangsung musyawarah cabang ID Cabang Jakarta Pusat. Kita sangat gembira melihat suasana pada hari ini penuh dengan semangat, dengan fun, dengan menyenangkan dan juga demokratis. Ya, dan ini menurut saya ada dengan jumlah kehadiran yang paling banyak di antara ID cabang yang lainnya. Ya, jadi lebih dari 600 kabarnya ya, dan kemudian sudah 400-900 bertambah ya, kabarnya sekarang sudah mencapai 600 peserta. Ini sebuah semangat yang harus kita apresiasi ya, kemudian juga menggembirakan, dan ini tentu saja kita berharap semangat ini tetap berlangsung setelah nanti kepengurusan terbentuk gitu. Jadi kita sama-sama menjadikan ID Cabang Jakarta Pusat begitu dinamis ya, serta lebih dekat pada anggota dan semakin amanah dalam melaksanakan tugas. Kamera bisa bantu saya ini kotaknya Don't wanna kosong. sleep in, 'cause I got something to prove. Baik, saya Abdi, saya mencalon ketua ID Jakarta Pusat hari ini karena saya punya cita-cita untuk mengembangkan ID Jakarta Pusat bermanfaat bagi seluruh anggota. Memberikan manfaat, percepatan administrasi, dan ID ini hadir sebagai satu-satunya organisasi profesi untuk melindungi dan mengayomi anggota. Saat ini jabat apa itu di ID Jampus? Saya di periode yang sebelum ini tidak sebagai apa-apa. Di periode sebelumnya saya wakil ketua ID. Wakil ketua di ID Jakarta. Oke. Nah sekarang lihat kondisi apa hasil saat ini seperti apa nih pendapatnya mungkin? Hasil saat ini saya senang sekali melihat panitia bekerja dengan begitu baik sehingga menghasilkan suatu ucap yang dingin, yang damai, yang tenang, dan perhitungan suara walaupun saya pribadi saya di urutan kedua, tapi bagi saya ini suatu prestasi. Jadi Jakarta Pusat belum pernah hadir seramai ini. Sepanjang ada ID ini, dari awal berdirinya Jakarta Pusat ini belum pernah ada seramai, dan ini tidak ada dinamika-dinamika yang terlalu tajam. Semua kondusif, aman, lancar. Kami pun antara ketua bergandengan tangan. Saya pikir ini sangat bagus. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Ya, silakan dokter menulis di bagian tidak. Harapannya tetap saya bilang semua itu tadi solid, ya, kemudian adanya empati, kemudian mandiri, kemudian kita unggul dalam program sistemnya, kemudian kita juga adalah amanah. Seperti itu. Jadi kita teruskan programnya. Dan tadi saya sempat berbincang kepada Dr. Abdi, kalau misalnya nanti ternyata Dr. Hasnim yang menang, tolong program Anda serahkan pada Dr. Hasnim untuk bisa dijalankan.
gitu ya. Seperti apa? Berikan orang terbaik Anda. Kalau itu memang kemudian bisa berjalan dengan sefisien baik, silakan untuk kita akomodir dengan baik gitu. Kalau kemudian nanti Anda yang menang, saya bilang silakan ambil program Dr. Hasnim yang sudah bagus, jangan langsung dirubah semua. Apa yang sudah bagus diteruskan. Orang-orang yang sudah baik silakan dipakai. Jadi kita memang setelah ini sih ya udah kita satu lagi, namanya ID 1 gitu ya. Iya, ID 1 gitu. I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie to my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Harapannya ke depan itu terhadap pemimpinan yang baru lagi, yang mungkin incumbent ya? Iya, harapan saya kepada Dr. Hasnim teruslah berjuang mengeluarkan energi-energi terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik bagi di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat bukan milik pengurus, tapi milik kami anggota 7.000-an orang ini harus dijaga dan merasa terbantu dan merasa dilindungi dan diayomi oleh ID Jakarta Pusat ini. Dan yang pasti perlu kami merasa aman ketika menjalankan praktek. Begitu dia, Mas. Oke, makasih Dr. Api. Siap. Empat. Ya, selanjutnya kita sampai ke foto bersama ya. Ya, ini saudara sekalian. Dan selamat buat Dr. Api. Ini teman-teman sahabat dan teman dan seterusnya ya. Dan selamat kedua, semoga kita bisa ketemu lagi buat yang mau foto bersama silakan. Saya sudah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ke atas. Gimana perasaannya, Dok? Senang karena musyab berjalan lancar. Bagaimanapun baik buruknya musyawarah cabang masih di bawah tanggung jawab saya sebagai ketua ID terdahulu. Sedih karena saya kembali dibebankan tanggung jawab 3 tahun ke depan. Waktu yang tidak singkat. Karena hari demi hari seperti berada di dalam penjara. Saya harus menyandera diri saya dari segala hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang butuh keteladanan, dan juga tentu keistiqomahan ya. Karena godaan dan cobaan pasti makin berat di hari-hari ke depan buat ID, organisasi yang sedang mengalami transformasi dan juga banyak sorotan di tengah-tengah masyarakat. Kami harus bertekad menjadikan ID kembali sebagai organisasi yang dicintai oleh masyarakat, bangsa dan negara dan memberikan kontribusi setidaknya di lingkup Jakarta Pusat. Semoga kita bisa mewujudkan amanah ini dalam periode selanjutnya, bekerjasama, berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bisa mewujudkan tugas utama kami, yaitu mensukseskan program-program kesehatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Mohon doa dan restunya agar saya dijaga dari hal yang tidak baik dan juga tentu mohon doa restunya agar kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk siap menghadapi segala tantangan maupun globalisasi yang saat ini sangat
besar ya menghadapi bangsa kita. Terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman yang sudah berpartisipasi, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung, semua adalah teman sejawat kita semua. Dari saya cukup sekian, terima kasih.